dimensinya lebih tinggi. Kalau dimensinya lebih tinggi, caranya bagaimana? Bukan kita yang menjadi manusia besi istimewa, tidak. Bukan itu peledakannya. Wah, 40 km masih kedengaran loh. Diturunkan itu di Baghdad, di Iran goncang itu masjid, coba. Apa nggak jauh itu? Bagaimana rasanya orang Baghdad itu, coba? Kemana itu anak-anak, perempuan-perempuan semuanya itu? Kasihan kan? Wah. Nah itulah perang. Tapi kok bisa kalah dengan kalimat Allah? Di mana kekuatannya itu? Di bawahnya kita kepada dimensi yang tinggi, lebih tinggi. Oleh kalimat Allah yang datang daripada Tuhan kan dari situ. Kita tembak ke sana sampai dia balas kan? Dia tarik kita sampai kepada sisinya yang dimensinya tertinggi. Balon kalau ditiupkan gas hidrogen ke dalamnya yang di pasar malam itu, dia kan terbang ke atas. Nanti berhentinya kalau di dalam ini hidrogen, di luar sudah hidrogen. Dan hidrogen itu gas yang paling ringan. Nah jadi gas ini sudah nggak kena dia lagi di sini. Kapal terbang kalau jalan di udara di stratosfer, dihantam oleh topan dia naik. Di atmosfer dia naik sampai ke stratosfer. Stratosfer nggak ada udara. Topan itu apa itu? Angin yang menggila, udara yang menggila. Kalau nggak ada udara, mana ada yang digilain? Nah itu kapal terbang naik ke atas, nggak ada anginnya, ini tinggal. Itu dimensinya kira-kira sudah hampir sama. Nah, contohnya bagaimana dimensi? Di televisi kita lihat orang perang, kita nonton perang-perangan hebat. Kita kena nggak? Enggak, itu dimensinya lain. Ini lalu lintas jalan beribu-ribu mobil ini. Kita jalan di tengah-tengah habis. Tapi naik di jembatan di atas berdiri tengah-tengah, dilihat dari atas kita tengah-tengah jalan. Kena nggak? Tidak. Nah, jadi itu dimensinya situ. Ditarik kita. Nah, jadi bagaimana? Apakah kita nanti mau terbang? Tidak. Tapi si roh ini yang dimasuki kalimat Allah itu lengket sama kita. Jadi yang dijaga roh ini. Mana yang lengket dijaganya juga. Jadi bukan yang terbang, tapi kapsul kalimat Allah datang mengelilingi dengan dimensi yang hebat sekali. Nah, itu dia uraian ilmiahnya. Nah, jadi kalau ini umpamanya hebat bagaimana? Bagaimana dimensi hebat dari yang canggih itu? Wah, kita rasanya nggak bisa lawan. Tapi dengan kalimat Allah berubah itu. Jadi dia nggak jahat lagi. Nggak jahat lagi berarti sebab musabab yang dilempar sama kita dia belok entah kemana-mana atau meledak di jalan. Pokoknya nggak sampai lah. Itu semuanya sudah ayah uji coba itu. Tanya sama Pak Badar Johan. Ayah ini orang teknolog. Orang teknologi hanya bicara kalau sudah diuji coba. Itu perang Timur. Dua pasukan, dua batalion ya. Dikasih tiap pagi. Dikasih kemenyan untuk diasap, kasih minum air tawaju. Diperintahkan oleh komandannya. Kalian barangkali kenal sama Pak Badar Johan ya? Kenal kan? Nah dia. Satu lagi Kolonel Kaulan. Tempat lain lagi. 9 bulan ke 1 tahun itu tidak ada satu prajurit pun. Kebetulan tak ada orang kafir, prajuritnya apa boleh buat, dikasih juga itu. Tidak tembus ke dalam rohnya, tapi terjaga karena itu satu kesatuan. Dia itu namanya Tebarendong. Dunia ini selama dikiamatkan. Tapi karena ada orang Sikura yang masih terima Tuhan, seluruh dunia di mana ada kafir juga Tebarendong selamat. Itu dia. Kita nggak peduli itu, yang saya selamatkan diri kita, keluarga kita, alkah kita kan itu. Orang lain Tebarendong ya apa boleh buat? Untungnya dia lah. Ya kan? Jadi ini tentara di antara tentara yang kafir itu dikasih juga. Asapnya juga kena dia, tak mau itu. Kalau orang tuh merasa katanya hujan peluru itu ini pegang-pegang apa sudah basah saya ini kena darah banyak enggak. Nah cuma satu ketika pindah posisi. Ini hancur ini hantamnya. Jadi ada saja keraknya. Pokoknya bagaimanapun keadaan dia enggak kena karena dimensi berlainan. Seperti ayah bilang Ibu Ai. Roh orang mati ditembaki sama bom atom itu enggak apa-apa. Karena dia rohnya berlainan. Ya. Nah, jadi dimensi berlainan ini disebabkan
Kalau kalian tanya nih kepada seluruh ustadz di dunia, nggak tahu dia menerangkan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Saya pernah tanya sama dokter ini, dokter syariah itu, bagaimana Pak menerangkan? Nggak dapat sama saya. Itu adalah urusan teknologi, dimensi berlainan. Jangan kalimat lain kita produksi, kita dimensi sini. Kalau produksi sini ya di sini dimensinya. Mesti datang dari atas, dijulur turun oleh kalimat Allah dari orang yang bertarikatullah. Jelas kan? Dia menyuruh turun. Jadi alhasilnya jangan lama-lama, bukan kalimat Allah yang jago. Ya kan? Bagaimana kamu orang baru mengeluarkan yang kadim? Tidak bisa. Bagaimana kalian mau mengeluarkan yang kadim? Yang kadim itu tak terhingga. Di mana kalian bisa mencabut bulu dari kodok? Bagaimana kalian minta uang dari orang yang bukan milioner 1 miliun? Kan nggak ada. Kita baru, kita bukan kadim. Jadi kita tidak bisa produksi. Tapi usaha kita sampai kepada Tuhan, kita kirim kepada Tuhan, baru dapat balasan. Kalau dikirim nggak sampai bagaimana? Surat-surat minta bantuan dari orang tua, suratnya nggak sampai. Dikasih orang tua? Enggak, ditunggu sampai 100 tahun nggak datang-datang. Jadi ini perlu rukun dahsyat. Di sini kehebatan daripada tarikatullah. Kalau kita mau hubungan dengan sesuatu, wajib gelombangnya sama apa tidak? Kalau kita mau hubungan sama Tuhan, wajib gelombang samakan apa tidak? Jadi tarikat ini sunat apa wajib? Wajib. Wah. Tapi jangan bilang sama orang ya. Nanti kecil hatinya. Ya, Bang Moga sudah dakwah sana kemari. Tapi kata Tuhan apa? Hei Nabi, ya Muhammad, dakwah bagimu petunjuk dari aku. Belum mendapat petunjuk apa buat? Ya kan? Nah, sabar-sabar kita. Cuma pokoknya jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Pelihara kesatuan sama kesatuan. Sedangkan sama Cina kita bisa berkawan. Bisa. Masa pula sama sesama kaum muslimin tidak bisa ya? Karena di antara yang banyak itu yang sedikit ini yang berselisih kita. Yang di dalam ini yang selisih. Di luar sama dong, masa mesti berkelahi. Ya kan? Nah, jadi jangan ejek-ejekan. Nggak boleh. Jangan. Itu pantang lah. Karena semuanya kan banyak yang sama, hampir sama semua. Yang sedikit ini yang nggak tahu, cuma itu saja. Oh kawan itu. Sedangkan saya lihat di sini ya, di Medan ini atau di Karo atau bagaimana keluarganya, ada yang orang Karo itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam, ya berkawan terus. Bagus semuanya, jadi artinya ukhuwahnya bagus. Nah, jadi kita mesti begitu juga, kesatuan dan persatu. Ini kan kita sama kita, ya kan? Nah, ini bukan kan keluar, bukan kan? Kalian jangan pula bawa keluar. Jadi umpamanya kita ini di fakultas kedokteran, ya, semua itu segala urusan orang manusia dibuka. Di fakultas kedokteran itu wajib apa enggak? Wajib, kalau enggak menjadi dokter pintar dia. Tapi di tengah pasar kau bikin enggak, ditangkap enggak kau? Kalau kau bicara rahasia kedokteran di jalan bagaimana? Tangkap orang kau? Tangkap orang lah. Porno ada orang. Padahal itu kedokteran itu. Betul tak? Everything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. Apa saja antara bumi dengan langit. Di langit pun tidak, di bumi pun tidak. Karena dimensi kalimat Allah yang datang dari Tuhan adalah maha tinggi. Di atas segala-galanya. Jadi mana bumi dan langit semua di bawah dia. Kalau di bawah dia mana bisa mengganggu. Betul nggak? Nggak bisa manjat dimensinya. Nggak bisa sampai lebih tinggi di atasnya. Ini dibawa kita ke sana. Jadi harus wajib itu kalimat Allah yang bawa kita harus dari itu. Yang kita jolok dengan kaifiat.